Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya dari tim Bejawa Nusantara. Kali ini akan menyampaikan terkait harapan yang taroji atau harapan yang mungkin bisa terjadi, atau dalam bahasa kerennya resolusi untuk 2021. Yang pertama terkait dengan corona. Jadi permasalahan di 2020 itu yang pertama corona. Saya tidak berharap, tapi saya curiga corona itu akan tetap berlanjut di 2001 fenomenanya. Maka cara terbaik untuk menghadapi situasi virus ini adalah berlindung kepada Maha Pelindung itu aja. Kemudian secara dohir atau secara syariat, lakukan protokol kesehatan, itu tidak masalah, itu bagus. Tapi yang terpenting, yang utama adalah mari kita berlindung terhadap situasi ini, terhadap virus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah jelaskan di SP Raja Wali Allah tidak berwenang menghentikan corona. Itu saya tipsnya sudah. Jadi tingkatkan zikir. Jangan mengandalkan fikir, karena pikir tidak menyelesaikan corona. Tingkatkan zikir, terutama zikir hu Allah itu, zikir nafas itu. Kemudian tingkatkan amal soleh, karena hanya dengan cara itulah kita bisa terhindar atau kita bisa tercegah dari corona, karena corona tidak bisa belum ada obat atau antivirusnya. Nah, kemudian terkait dengan mabuk sanjungan, mari ketika kita semoga ke depan ini semua tokoh-tokoh besar kita ini, maksudnya tokoh besar itu ya para politisi, para kiai, para ulama, memberikan kesejukan bagi kita, memberikan menjadi pengikat sosial, pengikat ukhuwah watoniyah lah kalau bahasa lainnya, agar kehidupan kita ini lebih damai, tidak saling menyalahkan, tidak saling menggugat dan berargumentasi, tapi memberikan solusi nyata terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi semua tokoh-tokoh kita ini harus menjadi tauladan yang baik. Kemudian kepada para pejabat tinggi atau kepada para kepala daerah, semoga amanah, karena sudah saya jelaskan sebelumnya, pejabat itu harus amanah, pekerja itu harus bersyukur, dan rakyat harus bersabar. Rakyat bisa sabar jika terpenuhi rasa keadilan. Begitupun dengan pekerja, bisa bersyukur ketika kesejahteraannya terpenuhi sebagai pekerja. Dan seorang pejabat atau pengambil kebijakan haruslah amanah. Jika pejabatnya serakah, jika pekerjanya kufur, jika rakyatnya tidak bersabar, maka rusaklah negara ini. Kemudian itu terkait korupsi. Jadi semoga ke depan seperti itu. Nah, terkait dengan media sosial sudah jelas, semua sudah cerdas memilih dan memilih. Nah, kemudian harapan terbesar di 2021 itu adalah kembalinya stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik. Sekarang memang politik tiarap, karena apa? Sebenarnya politik tiarap ini karena memang tidak ada amunisinya, tidak ada duitnya, kekurangan dana. Karena apa? Semua proyek hampir semua proyek diberhentikan, sehingga sumber-sumber atau pundi-pundi keuangan juga berhenti. Jadi kita berharap semoga stabilitas ekonomi kembali, karena tanpa aktivitas ekonomi, uang yang ada nanti akan berinflasi secara terus-menerus. Nah, dan biasanya lah,
ketika kita melihat ini sebagai ujian, itu biasanya ada bentuk reward dari ujian itu. Jadi ujian itu bernilai kepada pesertanya gitu. Dan itu pun kalau peserta yang berhasil lolos dari ujian. Maka ini kita anggap, situasi ini kita anggap sebagai ujian dari Allah, dan kita harus keluar dari ujian ini sebagai peserta yang bernilai baik gitu loh. Karena saya sudah mengatakan bahwasanya di situasi ke depan ini nanti orang yang baik akan ditambah kebaikannya, orang yang cenderung baik atau kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya akan ditambah kebaikannya sehingga menjadi kelompok yang baik. Orang yang bejat atau jahat akan ditambah kebejatannya semakin bejat, orang yang cenderungnya bejat akan ditambah kebejatannya sehingga menjadi kelompok yang bejat. Nah, maksudnya apa? Jika corona ini adalah salah satu ujian, maka mari kita perbaiki diri, kita bersih-bersih. Semoga kita keluar dari situasi ini sebagai orang yang berhasil gitu. Nah, kemudian di ujung ujian ini, di ujung corona ini, karena kami tim Raja Wali Nusantara melihat bahwasanya corona ini adalah pola bersih-bersih. Jadi kalau kita tidak ingin dibersihkan, maka secepatnya bersih-bersih diri, bersih-bersih lisan, hati, dan pikiran, dan perbuatan. Nah, di ujungnya nanti kita berharap munculnya sosok pemimpin yang baru gitu. Maka di 2021 ini hal terbaik yang kita lakukan adalah mengejar warobun gofur. Itu sebenarnya menurut saya. Kita tidak perlu berharap baldatun toyibatun, karena kalau baldatun toyibatun warobun gofurnya jarang nyampe. Kenapa demikian? Karena ketika sudah baldatun toyibatun, mengejar warobun gofurnya lupa. Jadi sekarang situasinya kita balik saja, kita kejar warobun gofur dulu gitu. Nah, insya Allah kalau Allah sudah ridho, Allah sudah suka, sudah senang, sudah sayang, sudah mencintai makhluknya, sudah memaafkan dan sebagainya, maka baldatun toyibatun itu menjadi kemungkinan besar mutlak gitu loh. Jadi sekarang baldatun toyibatun lupa, itu sama dengan kasakten kamukten tapi tidak sampai kajaten. Karena kita sekarang sudah cukup lah beras, ya kecukupan lah kebutuhan dasar, banyak yang sudah berkecukupan, maka doa terbaik sekarang adalah warubun gopur dulu kita tingkatkan dengan cara meningkatkan iman dan amal soleh. Nah, harapannya adalah di ujung nanti ketika warubun gopur ini sudah turun atau sudah dikabul oleh Allah, Allah sudah ridho, maka kejayaan Nusantara menjadikan dunia seperti surga itu bukan isapan jempol gitu loh. Nah, kemudian terkait dengan video saya, bahwa saya beberapa kali mengatakan SP akan keluar 2021. Insya Allah keluar malam ini. Jadi begini, SP itu menata alam itu butuh waktu. Di alam tumbuhan, di alam batu tanah 3 bulan, di alam tumbuhan 3 bulan, di alam binatang hewan menatanya 3 bulan, udah 9 bulan. Kemudian di alam siluman 3 bulan, di alam setan 3 bulan, di alam iblis 3 bulan. Kemudian di alam malaikat juga 3 bulan. Nah, di alam manusia itu SP di spiritnya, tapi ya di spiritnya itu juga butuh waktu 12 bulan. Jadi alam manusia sendiri itu butuh waktu 12 bulan. 12 bulan membenahi manusia hanya dari alam spirit itu berakhir pada Desember ini. Maka insya Allah 2021 itu SP akan membenahi manusia secara fisiknya. Jadi kalau pembenahan sebelumnya adalah pembenahan manusia dari spirit, maka 2021 itu adalah pembenahan manusia dari fisik.
Apa yang dibenahi, nanti yang dibenahi insya Allah itu terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan, seperti halnya ekonomi, kemudian budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya gitu. Itu jadi kalau ada yang bertanya apakah SP keluar 2021, insya Allah keluar. Dia akan menata manusia dari aspek fisiknya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan raganya, karena penataan spiritnya untuk manusia dan makhluk yang lain sudah selesai. Nah, jadi nanti di akhir 2021, tahun depan akhir, itu klop antara manusia beres di spirit dengan manusia beres di fisik gitu loh. Jadi setahun membereskan manusia di spirit, setahun membereskan manusia di fisik gitu loh. Januari Desember 2020 itu membereskan manusia dari spirit. Januari sampai Desember 2021 itu membereskan manusia, merapikan, menata manusia dari alam, di alam fisiknya. Tetapi kemunculan ini tidaklah semerta-merta itu seperti halnya muncul seperti artis atau deklarasi partai. Tidak. Kenapa demikian? Karena pola-pola kerja SP itu bukanlah pola kerja yang seperti partai lah atau seperti pada umumnya gitu loh. Jadi prinsip dari pekerjaan seorang raja wali Allah itu adalah yang penting selesai gitu loh. Tidak riuh, tidak ribut-ribut, tapi selesai. Seperti halnya parfum, orangnya di mana, wanginya kemana gitu. Atau dalam bahasa kasarnya, dalam bahasa yang lainnya, seperti halnya bau kentut. Entah siapa yang kentut, tapi yang lain ikut mencium baunya gitu. Itu jadi resolusi atau harapan 2021 ini adalah corona, kita harus bisa mencegah diri sendiri dari corona. Stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan lainnya juga bisa kembali. Terus kita berharap pemimpin amanah lah ya, amanah, jangan korupsi terus, bosen dengernya. Kemudian bijaklah dalam bermedia sosial. Semoga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang terkait dengan IT, karena semakin hari semakin dewasa kita kan. Dan yang terakhir, kita berharap semoga 2021 ini Allah ridho kepada kita tingkatkan iman dan amal soleh, Allah ridho sehingga warubun gopur, kemudian disusul dengan baldatun toyibatun. Itu harapan dari kami tim Raja Wali Nusantara menutup tahun 2020 ini. Jangan pernah putus harapan gitu loh. Jangan pernah putus harapan, tetap berharap, tetapi harus yang taroji, artinya harapan yang mungkin. Jangan membangun harapan yang tinggi di atas fondasi konstruksi yang rapuh. Mari kita membangun harapan yang real, yang mungkin bisa, sangat mungkin bisa untuk diwujudkan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.